فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan fikihnya masih di Al-Mustawas Salis, level yang ketiga, muka surat 62 ya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala ad-darsus sadis, pelajaran yang keenam, al-as'ilah, soal-soal. Awalan, yang pertama, ini walaupun sebelumnya tak ikut, insya Allah mudah soal-soalnya ya. Paling bilang, bang soalnya mudah, jawabnya susah. Bukan gitu maksudnya. Tapi insya Allah ini semuanya sudah paham macam ini. Kita lihat di sini. Yang pertama, ma huwa du'aul istiftah. Doa istiftah contohnya apa? Boleh. Yang kedua, madza taqulu fir ruku'? Apa yang Anda ucapkan waktu ruku'? Subhana rabbiyal azim misalkan. Yang ketiga, madza taqulu idza rafa'ta minar ruku'? Apa yang Anda ucapkan jika bangkit dari ruku'? Semula apa? Sami Allah kalau kita sendirian atau jadi imam, sami Allahu liman hamidah. Kemudian Allahumma rabbana lakal hamdu atau yang semacam itu. Baik. Yang keempat, madza taqulu fis sujud? Subhana rabbiyal a'la atau zikir yang lain. Yang kelima, madza taqulu baina sajdatain? Di antara dua sujud. Bismika Allahumma amutu. Kan berarti kan, berarti memang bismika Allahumma amutu kan? Ya, apa? Iya, Rabbi ghufirli. Siapa yang belum hadir? Halid mana Halid? Tak sehat. Bismika Allahumma amutu juga. Tadi baru di jalan-jalan. Aduh. Mungkin tak sedang. Panggil barangkali sakit perut apa, coba tengok. Kalau sakit tak apa? Allah tersebut. Baik. Yang berikutnya, akmilil faraghatil atiyah. Lengkapilah tempat-tempat kosong berikut ini. At-tahiyyatu lillahi wassalawat wathayyibat. Coba diulang. Wathayibatu. Kemudian baru apa? Jangan lompat. Assalamu alaika. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Yang kedua, aqulu ba'da tasyahudi wassalati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Habiskan. 2 ke 4 tadi. Sudah 2 ke 4. Azabi jahannam wa min azabil qabr. Wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Boleh tambah yang lain-lain. Zikir tentang ini banyak. Yang kelima, aqulu ba'dal intihai minas shalah. Yang pertama, astaghfirullah. Kemudian apa juga? Sama ya, ada 3 ya. Astaghfirullah. Baik. Assalamualaikum. Lagi kurang sehat memang. Oh ya. Kemudian Firdaus hafal tak? Allahumma anta. Belum apa? Apa zikir setelah sholat? Allahumma anta. Allahumma antas. Tabarakta. Ya.
Kemudian yang berikutnya al-wahdatus sadisah. Untuk juz yang ke-6 mubtilatus shalah, pembatal-pembatal salat. Masuk ke muka surat 64. Ad-darsul awal, pelajaran pertama min mubtilatis shalah, termasuk dari pembatal-pembatal salat. Qal min mubtilatis shalah al-kalam. Termasuk yang membatalkan salat adalah pembicaraan. Dalilnya disebutkan di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya salat ini, yaitu jenis salat, bukan hanya salat satu salat tapi semua salat, tidak layak di dalamnya sedikit pun syai'un, yaitu sedikit pun dari ucapan manusia. Maksudnya ucapan manusia adalah ucapan yang tidak terkait dengan salat, tidak terkait dengan doa dan zikir di dalam salat. Innama hiya tasbih, salat itu hanyalah berupa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran, pembacaan Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yarhamukallah, dari Muawiyah ibnul Hakam. Nah, ini kalau tisu biar tak kotor. Thayyib. Ini hadis Muawiyah ibnul Hakam ya, riwayat Muslim. Ini siapa yang ingat terkait dengan apa tahu-tahu Nabi mengucapkan ini? Karena ada sahabat yang bicara dalam sholat. Siapa nama sahabatnya ya? Siapa nama sahabatnya itu? Ada yang ingat nggak? Coba? Abu Mubarak. Ini sahabatnya ini tadi Muawiyah ibnul Hakam. Yaitu tatkala dia masuk ke dalam sholat, tahu-tahu ada orang bersin. Kemudian orang itu mengucapkan alhamdulillah. Nah, dia mengatakan yarhamukallah. Nah, ini salahnya. Mengatakan alhamdulillah tak mengapa, karena ini zikir dalam sholat. Tapi kalau bilang yarhamukallah, mengajak bicara orang, semoga Allah merahmatimu. Nah, ini yang keliru. Maka semua sahabat melihat kepada dia. Tahu-tahu dia setelah dilihat malah dia mengatakan wasukla ummiyah. Ibuku susah payah melahirkan aku. Kenapa kalian melihatku? Malah bicara, tambah lama tambah bicara. Langsung para sahabat memukul tangan ke paha sendiri-sendiri, yaitu isyarat untuk diam. Mungkin orang Arab di zaman itu isyarat diam macam itu. Nah, langsung dia diam. Nah, setelah selesai sholat, maka Nabi tidak menengking dia, tapi mengajari dengan baik-baik. Sesungguhnya sholat ini tidak layak di dalamnya ada ucapan manusia. Baik. Dia hanyalah berisi ya berbagai jenis zikir dan qiraatul Quran. Makanya kalau kita berbicara dengan Allah itu boleh dalam sholat. Tapi kalau berbicara dengan sesama teman tak boleh. Berbicara dengan Allah macam tadi, alhamdulillah, subhanallah, atau doa-doa itu. Tapi kalau bicara dengan teman, nanti petang panjat petejung, wah tak boleh. Sholatnya batal. Ya udah apalah. Nah, jangan temannya bantah. Tak ada petai ya, jering ada. Batal semua nanti. Seperti yang pernah diceritakan dulu ya. Coba yang ingat ceritanya, cerita dari Syekh Yahya itu. Yang ada satu imam, dua makmum. Satu makmum kentut sedikit. Nah, temannya bilang sholatmu batal. Imamnya bilang kalian semua batal. Yang betul apa? Imamnya batal juga. Imamnya bicara. Harusnya diamlah. Kentut sudah segera pergi. Jangan bilang kentutnya cuma sikit. Sikit batal juga tetap. Oh iya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi yang membatalkan sholat adalah bicara. Yang kedua, wa min mubtilatis shalah intiqadul wudu. Termasuk yang membatalkan sholat adalah yaitu batalnya wudu. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian idza ahdasa, jika berhadas, hatta yatawaddo, sehingga dia berwudu. Lalu Abu Hurairah ditanya, karena ini hadis Abu Hurairah ya. Ya Abu Hurairah, mal hadas? Wahai Abu Hurairah, hadas itu apa? Beliau mengatakan fusaun au durat, yaitu kentut yang suaranya halus dan kentut yang suaranya keras. Semuanya membatalkan wudu. Baik.
Ini hadis diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Nah, kalau wudhunya batal ya, sholat jadi batal juga. Makanya sholat tidak diterima. Kemudian akmilil faraghil ati. Akmilil faraghil ati. Lengkapilah tempat kosong berikut ini. Yang pertama, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Jelas. Inna hadhihi shalah apa? Inna hadhihi shalah siapa? Ilyas ingat tak? Inna hadhihi shalah kata Nabi apa? Inna hadhihi shalah. Jumpa jawabannya. Jumpa. Inna hadhihi shalah la yasluhu. La yasluhu Min kalam fiha min kalam. min kalamin nas. Kemudian baru yang ini. Innama hiya tasbihun at-tasbihu wat takbiru wa qiraatul Qur'an. Baik. Fiha syai'un, betul. Syai'un. Yang ke-65, ad-darsus tsani min mubtilatis shalah. Cepat aja. Termasuk yang membatalkan salat berikutnya, qal wa min mubtilatis shalah. Oh, ini macam tasyuknya terulang sampai 3 kali ya. Ya Allah. Al-aklu wasyurub, makan dan minum. Dalilnya apa? Lihat kitab Al-Ijma' li Ibnil Mundhir. Kalau dalam Quran was sunnah susah kita langsung jumpa, susah. Tapi ini kesepakatan para ulama, yaitu lihat kitabnya, kitab Ijma', kitab Al-Ijma' karya Ibnul Mundhir. Nah, kitabnya ada pembahasannya ada di situ. Muka surat yang ketiga itu. Jadi waktu sholat boleh tak minum ABC, boleh tak? Sikit. Boleh. Atau pakai straw. Innalhamdulillah. Gimana alhamdulillah? Ini pun kacau sholatnya. Walaupun pakai straw, walaupun tidak pakai straw semuanya membatalkan sholat. Kenapa? Ini keluar dari hayatus sholat, keluar dari bentuk sholat. Mana ada bentuk sholat adalah apa? Bahwa sujud dan karfu tak sesuai sama sekali. Baik. Kemudian wal harakatul kasirah, gerakan yang banyak, al mutawaliyah, yang susul menyusul. Seperti apa? Nangkap lalat sampai 20 kali gini. Nah, itu bukan sholat, maka ini membatalkan sholat. Mutawaliyah, susul menyusul. Kecuali kalau sekedar apa? Mengusir lalat, diam, nanti 1 menit dia datang lagi, usir lagi, ini tak batal, tak mengapa, karena tidak susul menyusul. Sedikit-sedikit tak mengapa. Baik. Nah, ini pembahasannya ada dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, lihat pembahasannya di situ. Yang keempat muka surat 94. Ini sekedar memberi informasi ya, biar sumbernya tak nampak kosong. Qal wa dalilu ala dzalik al-ijma'. Dalil tentang itu adalah ijma'. Hanya saja kalau Syafi'iyah berlebihan, yaitu kalau gerakan sampai 3 kali maka batal. Yang betul adalah bukan 3 atau berapa, tapi banyak atau sedikit. Lihat keadaan tradisi di situ dan lihat keperluan. Misalkan apa? Kalau membunuh kalajengking mungkin mudah, tapi kalau membunuh ular mungkin perlu gerakan banyak. Ini tak mengapa, karena sangat diperlukan. Baik. Karena Nabi sudah mengatakan uqtulul aswada ini fis shalah, yaitu apa? Al-aqrab wal hayyah. Bunuhlah 2 benda hitam di dalam sholat, yaitu kalajengking dan ular. Menunjukkan boleh gerakan karena diperlukan. Tidak hanya dibatasi 3. Bahaya kalau baru gerak 3, tahu-tahu ularnya bilang freeze. Kita suruh diam, ularnya yang batuk. Tak betul. Kita gerak juga. Intinya sesuai keperluan dan tidak banyak-banyak, sesuai keperluan. Wa dalilu ala dzalik al ijma'. Dalil tentang itu adalah kesepakatan para ulama, yaitu kalau gerak sedikit tidak mengapa, dalil banyak. Nabi terkadang memberikan isyarat, sahabat terkadang memberikan isyarat, itu tidak mengapa. Tapi kalau banyak-banyak itu yang tak boleh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita sedang sholat tahu-tahu ada yang ingin apa istilahnya, memukul kita dengan parang? Boleh nggak kita membela diri? Boleh. Karena apa? Kalau ular aja kita boleh, apalagi yang makhluk lebih berbahaya. Mana yang lebih bahaya, manusia atau ular?
Seringkali manusia ya lebih bahaya. Baik, yang betul adalah boleh. Dulu di Yaman pernah ada seorang syekh, dia jadi imam. Ketika ada orang datang bawa parang, orang awam mungkin benci Wahabi. Nah, dia mau menebas syekh tersebut. Syekhnya diam saja. Alhamdulillah Allah melindungi. Akhirnya orang itu takut sendiri. Nah, begitu sampai berita ke ulama lain dicela. Gimana Anda diam saja? Harusnya membela diri. Ular saja boleh dilawan dalam sholat. Kalajengking juga boleh dilawan. Nah, manusia bolehlah dilawan. Sesuai keperluan. Uktub salah satan min mubtilatis shalah. Tulislah atau sebutkan, yang menulis baik, berlatih menulis 3 perkara yang membatalkan sholat. Sekarang yang jawab siapa sekarang? Coba Ismail. Makan, minum, apa tadi? Banyak gerakan. Apalagi misalkan? Ayo, hadas, betul. Kentut. Ada lagi? Iya, lebih parah ya. Jelas. Bukan hanya dia yang batal, semua orang di sampingnya batal semua nanti. Langsung wek. Nah, itu juga. Ya. Yang pasal al-katifirah itu dekat dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Yang keempat muka surat 94 kalau ditambahi. Ini sekedar informasi biar agak lengkap sedikit itunya ya, data-datanya, dalil-dalil dan pembahasannya. Kelanjutannya apakah kita akan bahas sekarang? Besok aja ya insyaallah, wallahu a'lam.